Berjumpa kembali di dalam podcast Yayasan Bina Berdaya Bangsa bersama saya Mediana, dan saat ini saya bersama dengan narasumber kita pada hari ini, Kak Abigail Patience. Nah, topik hari ini adalah mengenai bagaimana mengatasi anak yang suka mencari perhatian. Nah, kalau bicara tentang cari perhatian, mungkin semua orang juga pada satu masa pernah ya mencoba mencari perhatian. Tapi kalau hal ini terjadi pada anak-anak, kira-kira seperti apa ya ciri-ciri atau gejala anak yang memang sedang mencari perhatian? Iya, jadi kalau mungkin Bapak atau Ibu-ibu bisa mengingat suatu saat di mana anak Anda mencari perhatian. Jadi biasanya gejalanya seperti mungkin mereka mulai iseng dengan adik atau kakaknya melakukan sesuatu yang sedikit nakal gitu atau mengganggu kita. Jadi itu gejala-gejala yang biasa ya. Tapi kadang juga bisa sampai ke mengeluarkan emosi mereka seperti teriak-teriak atau nangis-nangis berlebihan ya. Saya ingat ada suatu cerita, ada seorang anak yang teriak di dekat rumah saya, dan saya nengok melihat masalahnya apa. Mamanya duduk di warung, dan makin lama teriaknya itu makin besar, makin kencang ya. Dan akhirnya ketemu masalahnya, itu anaknya mau pulang. Jadi dia mencari perhatian ibunya untuk mau mengajaknya pulang, tapi ibunya mungkin masih sibuk ya, masih mau ngobrol di warung, jadi belum siap untuk pulang. Jadi itu kira-kira gejalanya seperti itu ya, saya rasa kalau ada anak yang mencari perhatian. Wah, pasti sangat mengganggu sekali ya. Mungkin ibu-ibu di rumah juga sudah pernah mengalami kalau anak terus-menerus merengek seperti itu kan, pasti sebagai orang tua, selain terganggu, kinerjanya juga merasa kadang-kadang bisa jadi kesal gitu ya. Nah, kalau masih dalam tahap ringan, mungkin kita tidak keberatan. Tapi kalau sudah sampai merengek, menangis, dan berbagai macam hal lainnya yang sangat mengganggu, kira-kira bagaimana kita harus mengatasi atau bersikap ketika hal itu terjadi? Iya, kayaknya ada beberapa tips, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan yang tidak terlalu susah sebagai orang tua. Jadi, yang pertama adalah kita bisa menanggapi dengan cukup cepat gitu. Jadi, melihat apa anaknya teriaknya karena apa, dan menjawab ya atau tidak ya dengan sesuatu yang mereka inginkan. Kalau kita bisa menjawab dengan lebih cepat, itu mungkin akan menghindari mereka menjadi makin kesal atau mungkin emosi gitu ya. Jadi itu salah satu hal, dan kita harus konsisten dengan mereka. Jadi supaya mereka bisa mengerti bahwa perilaku yang buruk tidak akan menghasilkan sesuatu yang mereka inginkan ya. Jadi kadang-kadang kalau anak kita melakukan sesuatu yang mengganggu, lalu akhirnya mereka dapat apa yang mereka inginkan, perhatian dari kita ya. Mungkin mereka akan belajar bahwa caranya untuk mendapatkan perhatian dari ibu saya adalah untuk teriak-teriak atau nangis-nangis atau nakal ya gitu ya. Jadi mereka akan mengulangi lagi. Nah, kalau kita mengajar mereka bahwa cara yang baik untuk mencari perhatian kita adalah untuk berperilaku manis gitu ya, mungkin akan membantu sedikit ya. Jadi itu satu hal, kita bisa menanggapi dengan cepat dan juga memberitahu mereka bahwa ada cara-cara yang baik untuk mencari perhatian dari kita ya. Mungkin satu hal lagi adalah kita bisa memberi teladan kepada mereka untuk memakai kata-kata kita untuk membahas masalahnya. Jadi kadang anak kecil belum terlalu bisa menggunakan kata ya untuk mengucapkan apa yang sedang mereka rasakan gitu ya. Jadi kita bisa membantu mereka untuk ngobrol, tapi salah satu hal yang baik adalah untuk kasih tahu ke mereka bahwa mereka sangat disayangi. Jadi ketika mereka mau mencari perhatian dari kita bisa kasih tahu, nah, Mama sangat sayang sama kamu, dan nanti sore atau
Mama suka kalau bisa ada waktu bersama, tapi saat ini Mama sedang sibuk gitu ya. Jadi memakai kata-kata untuk kasih tahu ke mereka bahwa mereka penting dan mereka dihargai. Cuma mungkin perilakunya jangan seperti itu atau waktunya belum sekarang seperti itu ya, dijelaskan seperti itu. Itu salah satu tips juga yang sangat-sangat membantu menurut saya. Dan yang ketiga yang mungkin yang lebih praktis ya, kalau kita sedang sibuk menangani sesuatu di rumah, contohnya kita lagi nyuci atau cuci piring atau ada tugas gitu dan anaknya mengganggu, mungkin bisa mengajak mereka membantu dengan sesuatu yang bisa mereka lakukan. Atau mungkin bisa mengajak mereka ngobrol, jadi mereka duduk berdekatan dengan kita dan bisa kita ngobrol sekalian mengerjakan sesuatu. Atau kalau kita di luar, contohnya tadi di warung ya, mungkin bisa mengajak anaknya ngobrol gitu, ikut ngobrol dengan teman-teman atau memberikan dia sesuatu untuk bermain atau untuk susun, mohon tolong ya susun ini dulu lalu nanti kita bisa pulang seperti itu ya. Jadi mengalihkan perhatian mereka supaya mereka bisa ada kegiatan yang distraksi mereka. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagaimana cara mengatasi anak yang mencari perhatian. Nah, apakah ada cara-cara untuk mencegah supaya anak tidak terus-menerus mencari perhatian? Karena itu kan pasti sangat mengganggu bagi orang tua. Iya, benar sekali. Baik kalau kita bisa mengajar anak kita untuk tidak selalu mencari perhatiannya. Dan saya pikir salah satu cara yang paling efektif adalah untuk bayangkan anak kita sebagai mempunyai suatu tangki yang harus kita isi setiap hari. Jadi kita isinya dengan ya makanan dan minuman, tapi juga dengan perhatian. Jadi kalau kita sengaja gitu mau mencari cara untuk mengisi tangki perhatian itu, mungkin kita bisa memilih salah satu saat di setiap hari, mungkin sore hari atau kapan ada waktu yang biasanya lebih ada waktu ya, di mana kita bisa memberikan perhatian yang penuh kepada anaknya, jadi menghabiskan waktu bersama, mungkin bisa bermain bersama, kalau mereka senang bermain dengan kita, sesuatu yang sederhana, bisa melakukan suatu kegiatan, atau bisa mengajak ngobrol saja, duduk bersama dan ceritakan apa yang terjadi di hari itu, tidak harus sesuatu yang terlalu susah atau besar ya, cuma hal-hal ringan. Anak-anak biasanya senang ya kalau mereka bisa ada waktu yang khusus bersama ibunya atau bapaknya. Jadi kalau kita secara rutin mengisi tangki perhatian mereka, biasanya kita bisa melihat bahwa mereka pada saat-saat yang lain tidak terlalu banyak mencari perhatian kita dengan cara yang tidak terlalu diinginkan seperti tadi kita bahas ya. Wah, menarik banget nih, Ibu-ibu. Jadi memang karena akar permasalahan dari anak yang mencari perhatian adalah mereka ingin supaya orang tuanya itu memperhatikan mereka, ya, mereka membutuhkan rasa konfirmasi bahwa orang tua memang menyayangi dan ada untuk mereka. Jadi akar permasalahan itu yang sebenarnya perlu untuk diperhatikan oleh orang tua ya, menarik sekali. Nah, kalau Bunda ada pertanyaan ataupun ada komentar atau mau sekedar curhat tentang mengendalikan emosi anak, topiknya bisa apa saja, Bunda silahkan komen pada kolom di bawah ya. Kalau ditarik ke bawah itu YouTube-nya akan ada satu kolom untuk komentar, Bunda bisa komen di sana. Dan kami ada pengumuman menarik bahwa di bulan season tentang mengendalikan emosi, jadi mulai dari minggu lalu, itu kalau Bunda komen, maka akan mendapatkan hadiah menarik nih. Wah, hadiahnya apa ya? Penasaran juga ya. Kita ketemu lagi minggu depan dalam topik yang tentu saja juga menarik. Dan kita akan kembali membahas bagaimana mengendalikan emosi pada anak. Sampai ketemu.